Salam jumpa, salam Indonesia. Gak apa gini kok. Anak SD. Eh, Panas tapi nih. iya. Panas banget Jabodetabek dalam beberapa hari ini ya. Tapi tuh kacau juga sih. Meskipun panas, nanti tiba-tiba hujan. Tapi masalahnya iya kondisi cuaca panas ya, kadang berubah tiba-tiba ekstrim gitu ya, tiba-tiba jadi mendung hujan, tapi isu politik tetap panas, Vi. Gila. Gila banget. Setiap kali buka acara ini selalu ngomongin cuaca. Nggak sama Mas Ari, sama Firdi pasti cuaca. Oh ya udah ganti deh kalau kayak gitu, berarti jangan sama kayak Mas Ari. Ya kita ngomongin burung aja. Jadi kita ngomongin burung. Burung apa tuh? Burung Bubuyuh. Enggak. Nggak Iya. ada. Tapi gitu masalahnya. Politik Indonesia selalu panas sih, selalu gaduh. Kayaknya Cuman kondisi dunia kan yang panas kemarin soal perang perang tarif dagang, iya. antara Trump sama Xi Jinping. Mm-mm. Terus kita mau negosiasi, di tengah ada negosiasi yang lagi rumit itu bahkan belum tentu berhasil gitu ya. Mm-mm. Ada gejolak nih di dalam negeri. Iya, dalam negerinya, karena Presiden Prabowo lagi keluar, di dalam negerinya Pak Wapres yang lagi rame-rame nih. Iya sih. Yang belakangan ini kan yang lagi hot dibahas itu kan tentang ini ya, Fir. Isu pemakzulannya Wapres Gibran kan. Tapi sebelum itu tuh ada semacam desakan kan dari para mantan purnawirawan TNI gitu. Para mantan TNI. Iya, Kan dia mantan udah purnawirawan. Iya. Mantan Mantan. purnawirawan. Nah, dia udah meninggal, gimana mantan purnawirawan? Astagfirullahaladzim, gak gitu maksudnya. Iya, pokoknya tuh dari desakan itu ada 8 poin lah gitu ya. Nah, salah satunya itu yang lagi banyak disorot adalah tentang desakan agar Wapres Gibran itu mundur. Dengan alasan katanya nggak sesuai dengan hukum lah. Dia naik karena adanya dukungan dari putusan MK nomor 90 itu yang bermasalah itu loh, Fir. Tapi Ya, menurut gue yang kayak gitu ya, kalau argumennya putusan MK bermasalah kemudian Gibran jadi naik, harusnya dari awal. Prabowo juga dimaksudkan kalau misalnya sekarang ada perubahan gitu ya, ada hukum baru kemudian melihat produk hukum yang lama sebagai sebuah kesalahan, artinya ini kan bukan cuma Gibran maju karena Sepakat kan, sama dengan Prabowo. Iya. Subianto. Nah, harusnya kalau itu dilihat konteksnya kayak gitu ya harusnya sepaket, gak bisa Gibran aja yang dimakzulkan. Iya, dan lagi kenapa pas sudah naik sih baru diprotes? Iya, gue juga ngerti ya. Tapi menurut gue juga aneh kan, tiba-tiba purnawirawan ini yang rata-rata mantan jenderal-jenderal semua kan, dari ada mantan Wapres ya, Iya, Pak Tri Sutrisno, terus ada siapa banyak lah ya, ada Fahru 100 Rozi gitu-gitu, 100 Sunarko. sekian. Ya menurut gua urgensinya apa gitu kalau misalnya memakzulkan Wapres. Masalahnya ya udah terpilih secara demokratis. Justru kalau mereka mendesak ini dan kemudian ini bergelombang gitu ya menjadi sebuah kekuatan politik yang besar, justru pemakzulan Gibran justru itu inkonstitusional. Oh, Kita sudah punya presiden yang kayak gitu ya, misalnya Gus Dur dijatuhkan secara inkonstitusional kan, dan itu harganya mahal kan. iya. Ya tentu saja soal politik sosialnya, kemudian bahkan karena Gus Dur dimakzulkan dengan cara-cara yang tidak konstitusional, makanya dibuat MK dan segala macam. Ada pembelajaran di situ kalau menjatuhkan presiden atau wakil presiden itu harus secara konstitusional. Nah, masalahnya kalau mereka mendesak seperti ini, itu menurut gua kansnya kecil sih untuk bisa berhasil. Kenapa? Karena ya nggak ada apa-apa juga yang dilakukan Gibran. Misalnya Gibran melawan hukum gitu, misalnya Gibran korupsi, dia mencuri atau Mengkhianati negara. korupsi atau ya pakai narkoba atau bikin ujaran kebencian, provokasi dan segala macam, mengandung sara, itu mungkin ya bisa. Tapi kan kondisinya nggak ada. Gibran ya anteng-anteng aja, biarin aja Gibran main monolog sendiri ya. Ya dia bisa cuma monolog, ya udah biarin aja, jangan protes juga sih. Ya protes sih boleh ya, tapi ya mungkin kemampuannya cuma sampai sekedar situ. Nggak bisa lebih. Kita jangan mengharapkan Gibran itu seperti Muhammad Hatta atau wapres-wapres lainnya. Yang sekeren itu. Iya, nggak akan nyampe juga, biarin aja sih. Tapi ini menarik sih, Fir. Kalau menurut lu itu apa sih yang menjadi motivasi si para mantan militer ini mendesak itu gitu? Ya Anda tahu kok, tanya saya.
Setiap kali tapping sama Bener Ferdi dong, ada kenapa? ya lu, kalau menurut pengamatan lu gimana? Enggak, iya tadi gue juga mempertanyakan apa alasan misalnya reason di E3-nya kan, kenapa Iya. iya pengen gitu nggak jelas juga apa ada kegentingan yang mendesak kah? Apakah kemudian Gibran kayak Gus Dur misalnya Gus Dur dituduhkan kan waktu itu apa Buloget gitu-gitu lah. Bruno Gate sampai kemudian Gus Dur mengangkat apa Kapolri baru yang padahal Iya. itu hak prerogatif presiden kan justru apa Gus Dur dianggap pembangkang segala macam. Nah kalau ada kondisi-kondisi yang seperti itu baru kan kemudian bisa percepat gitu kayak ada pemakzulan apa segala macam harus diganti. Tapi kan kondisinya hari ini enggak. Justru juga menurut gua agak aneh kenapa? Karena Prabowo melihat gua ngelihat ya Prabowo itu juga pasti melihat lah bahwa dirinya itu butuh Jokowi sampai hari ini. Jadi kalau kemudian apa dia memakzulkan Gibran, otomatis dia juga akan berpisah dengan Jokowi dan Jokowi, dia iya. tahu bahwa ya kita tahu lah ya misalnya banyak orang bukan saya ya tapi banyak orang bilang bahwa Ada matahari ada kembar matahari lah, kembar, gerhana matahari. iya gitu-gitu lah ya. Padahal kenapa harus matahari sih? Itu kan departemen store. Iklan dong, ada sebut nih. Udah tutup. Baju saya belinya di Matahari. Enggak itu udah pada tutup online terus. Iya, jadi gue lihat bahwa Prabowo masih sangat membutuhkan Jokowi untuk membuat apa pemerintahannya jadi lebih kondusif, stabil dan segala macamnya lah ya. Jadi kalau dia misalnya apa banyak kan politisi juga bilang ada politisi pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DIP. yang bilang bahwa ya Presiden Prabowo harus mempertimbangkan masukannya purnawirawan. Kenapa? Karena ini bukan purnawirawan ada abal-abal atau apa ya menurut gue nggak ya buat apa juga gitu nggak ada pentingnya dan tadi sekali lagi bahwa Jokowi apa Prabowo Masih membutuhkan Jokowi efek sebagai Jokowi. Jokowi sosok yang sangat kuat sampai hari ini bahkan baik menteri-menterinya Prabowo yang manggil Jokowi bos atau Iya, segala iya. macam itu membuktikan bahwa pengaruh Jokowi sampai hari ini masih sangat kuat di pemerintahan Prabowo. Nah, kalau misalnya ngelihat kayak gitu tuh apa ya? Kan itu sebenarnya desakannya itu berangkat dari ini kan, para menteri yang datang ke Solo waktu itu yang tadi lu bilang. Sebenarnya itu menteri kesehatan mantan menteri kesehatan Pak Budi Gunadi, terus ada lagi Wahyu Sakti Trenggono yang bilang kalau Jokowi itu bos. Terus isunya itu mereka datang ke Jokowi untuk memohon agar tidak digeser karena kan sebelumnya ada isu reshuffle tuh Fir. Nah makanya mereka datang ke Jokowi itu untuk semacam minta perlindungan lah gitu. Kalau dari berbagai laporan media kan kayak gitu. Nah makanya akhirnya isu tentang matahari kembar atau gerhana matahari itu kan muncul. Nah terus gak lama setelah itu Purnawirawan ini ngeluarin desakan kayak tadi yang soal makzulkan Gibran dan segala macam gitu. Nah tapi sebenarnya kalau misalnya ngelihat kayak gitu, gue juga agak deg-degan juga sih ngelihat dari berbagai desakannya itu kalau misalnya diteliti lebih lanjut tuh soal ada amandemen lah segala macam sampai akhirnya juga soal pencopotan menteri dan pemakzulan Gibran. Nah kalau misalnya gue ngelihatnya itu sebagai adanya konflik antara pendukungnya Pak Prabowo, jadi ada semacam faksi gitulah, ada yang satu yang dari tentara, yang satu lagi Jokowi. jadi Jokowi gitu. Nah kalau misalnya dilihat kayak gitu, make sense gak sih kalau menurut lu? Soalnya kan kita tahu bahwa Pak Prabowo ini kan mantan militer ya. Nah terus nggak bisa dipungkiri juga ketika dia udah dapetin jabatan presiden ini, ya dia juga terbantukan oleh senior-seniornya di masa lalu itu gitu. Terus adanya Gibran ini justru membuat Prabowo tuh dapat hikmah, dia bisa naik jadi presiden karena faktor Jokowi sebelumnya, tapi ketika udah ngedapetin jabatan presiden itu justru malah jadi bumerang gitu buat Prabowo karena di situ ada pengaruh Jokowi juga karena si Gibran ini ibaratnya kayak simbol jadi proksi kayak simbol tertingginya Jokowi gitu. Jadi kalau misalnya Gibran
beneran dimakzulkan. Ya, soal apa tadi misalnya dukungan yang banyak dari apa tentara, kemudian juga ada ya faksi tentara katakanlah dengan Jokowi itu kan konsekuensi logis kalau lu dalam koalisi besar itu banyak bukan cuma partainya tapi juga yang di luar partai itu mendukung, itu otomatis kan ya kita tahu lah kalau pemerintahan di Indonesia kan rata-rata bagi-bagi kue kan, Bagi-bagi. udah winner takes all kan. Kalau misalnya udah menang ya terserah kita. Nah, ada hal-hal kemudian ada bukan hal, ada pihak-pihak yang merasa dirinya ikut berjasa tapi nggak dapet apa-apa nih. Itu kan yang Jangan-jangan jadi gitu. masalah kan. Dan biasanya paling kan kalau kalau orang-orang yang jadi komisaris kan nantilah tunggu dulu setahun 2 tahun nanti gantian kelompok kalian. Tapi masalahnya tadi kalau misalnya sampai ke apa pemakzulan, belum lagi tadi sampai undang-undang dasar harus diamandemen. Justru gue melihatnya jadi lebih luas sih. Ini bukan sekadar tuntutan purnawirawan yang ingin Gibran dimakzulkan dengan ya argumen yang mereka lah. Tapi ini juga jadi alat aja buat mereka. Kalau mereka bisa memakzulkan Gibran, otomatis dia juga ingin mengamandemen undang-undang dasar segala macam. Dan gue rasa kalau sudah sampai seperti itu kita tahu demokrasi kita sudah di titik nadir gitu. Bahkan beberapa pengamat udah bilang bahwa kita sebenarnya sudah masuk di competitive authoritarianism. Tapi kalau itu tadi misalnya purnawirawan tuntutannya dikabulkan, banyak gitu yang dikabulkan, termasuk Amandemen tadi. Polri masuk dalam Kemendagri gitu ya, kayak di luar negeri kayak di US. Gua rasa purnawirawan dan ini adalah bagian skema besar dari misalnya ya tentara itu sendiri, bahwa tentara tidak pernah cukup puas dengan sipil. Kalau sipil memegang kendali dan ya terutama dengan reformasi yang sudah berjalan selama 27 tahun ini ya kurang lebih. Jadi ya pengen take over dan kalau itu terjadi ya gue melihat Indonesia bukan lagi demokrasi atau kompetitif authoritarianism tapi junta militer. Kita masuk lagi ke arah pemerintahan junta militer yang semuanya dipimpin oleh militer. Dan ya demokrasi lagi-lagi cuma alat aja. Dan kita balik lagi tuh di era Orde Baru yang belajar demokrasi ya pemilunya kayak gitu ya, konteksnya belajar. Kalau saat itu kan belajar kan bahwa ini belajar aja lah demokrasi, ntar yang menang kan tetap Soeharto misalnya dan Golkar. Ya balik lagi gue rasa ada kecenderungan ke sana bahwa apa agenda besarnya justru pasti dilihat bahwa tentara ini tidak cukup puas dan masih kurang gitu ya dari undang-undang yang militer yang sudah diubah. Gue rasa ya tadi gue pernah nulis di salah satu media nasional bahwa undang-undang militer itu yang difungsi berhasil itu hanya salah satu dari sekian mungkin yang agenda-agenda yang mereka miliki gitu kan. Kalau ini masuk bukan gak mungkin hal-hal lain yang berbau tentara itu akan diakomodasi. Kenapa sih tentara tuh gatel banget gitu untuk balik ke politik gitu, terlibat di politik? Mungkin tentara biduran kali gatel. Loh, kayak gue nih biduran nih. Lo tentara. Tapi gini, mungkin ngelihat kalau dari flashback dalam sejarah ya, misalnya karena di perang masa revolusi fisik itu mereka mengklaim bahwa mereka yang paling banyak berjasa dalam mempertahankan republik. Tapi enggak juga sebenarnya, klaim itu juga bisa keliru karena di zaman itu paling banyak adalah laskar. Laskar itu apa masyarakat itu kan ya makanya banyak orang Belanda yang bilang ini preman atau makanya mereka pakai aksi polisionil gitu ya. Dan kemudian ada Rera itu kebijakannya Hatta kan, reorganisasi dan rasionalisasi. Kenapa ada Rera? Karena biar tentaranya profesional. Anggaran negara juga terbatas. Jadi kalau misalnya tentaranya banyak dan tidak profesional, anggaran negara jebol. Ya. Konteksnya di situ kan. Tapi kemudian itu berubah ketika di zaman Orde Baru bahwa iya. Kenapa? Iya di Nagabonar. Jadi itu makanya kalau misalnya kita ya di zaman Orde Baru kan mereka menguasai bukan cuma di zaman Orde lama gitu ya, karena
ekonomi tidak stabil dan segala macam, dan itu bahwa melihat bahwa wah sipil nih nggak benar nih dalam ya, Soekarno sipil kan nggak benar dalam mengurus Mengelola. republik apa segala macam, ya balik ke tentara, makanya tentara mengurusi semua politik, sosial, ekonomi, budaya itu semua tentara. Dan ketika reformasi itu mulai dikikis kan. Dan ini sekarang mulai balik lagi, ya ingin merebut lagi supremasi kejayaannya di Orde Baru. Mereka punya politik, mereka terlibat dalam ekonomi, budaya, terutama ya kita tahu banyak banyak bisnis kemudian yang melibatkan dengan tentara apa segala macam. Nah, itu kan menunjukkan bahwa ya mereka ingin melakukan hal itu lagi, pengen lagi bahwa kondisi misalnya selama reformasi tidak jelas arah ekonominya atau mungkin pembangunannya juga kurang, makanya mereka menganggap bahwa dirinya adalah yang paling bisa dan layak gitu. Dan lagi-lagi tadi kan kalau ngomongin Rera kan Hatta pengen tentaranya itu profesional. Tapi kalau gimana misalnya tentara balik lagi ke politik, dia nggak profesional loh. Nanti kalau waktu-waktu misalnya ada lagi perang nuklir dari Singapura, ya tentaranya lagi sibuk macul, lagi sibuk makan bergizi gratis, bantu-bantu buat makan bergizi gratis, ya lagi masak apa. Jadi gimana, nggak bisa dong. Nah, kita nggak punya faktor deterrence misalnya kalau misalnya tentara kan harus selalu berlatih ya. Ini memang PR kita gitu, PR Republik gitu, PR negara bahwa bagaimana menciptakan menciptakan tentara yang kuat, profesional, juga dengan digaji dengan yang layak tentu saja kan. Sekarang nggak layak ya? Iya, kalau harus diakui sedikit dan kecil kalau di-compare dengan negara-negara lain yang di Asia Tenggara aja misalnya. Indonesia mungkin dalam salah satu yang paling kecil gaji ya, kita bukan bicara tunjangan dan segala macam ya kan. Kalaupun tunjangan yang besar ya jenderal-jenderal, kalau jelas beda secara hierarkis. kalau ya tamtama ya gitu-gitu aja, atau bintara apalagi ya jadi koramil. Astaga. Iya, jadi itu gue ngelihatnya bahwa pemakzulan Gibran ini hanya alat dari sebuah gagasan besarnya tentara. Kita tahu purnawirawan semua kan, orang-orang berpengaruh semua di sana, dan mereka ingin bahwa kembali ke amandemen Undang-Undang Dasar 45 itu kan salah satunya yang dimanfaatkan oleh Soeharto untuk berkuasa berkali-kali dan segala macamnya gitu ya. Ya udah. Nah, tapi kalau misalnya ngelihat junta militer. Kalau misalnya ngelihat dari tokoh-tokoh yang terlibat dan membuat desakan itu, menurut lu kira-kira bakal seberapa signifikan, Fir, buat mempengaruhi politik atau pemerintahan Prabowo sekarang? Kalau itu lagi-lagi kemudian nanti akan balik ke Prabowo kan. Kalau misalnya Prabowo mengiyakan itu beberapa poin, kalaupun bukan Gibran itu misalnya apalah gitu, ada banyak kan. Tuntutan ini tentu akan banyak dikritisi oleh banyak pihak, dan bukan nggak mungkin itu banyak akan ada yang menuduh bahwa Prabowo sendiri jangan-jangan juga terlibat dalam desakan itu, cuma tangannya nggak kelihatan gitu. Gitu ya, bukan gue yang ngomong ya, lu yang ngomong. Enggak, gue cuma nanya doang buat pasti. Cuma ini ya beda gitu ya pemakzulan di sebelum reformasi dan ketika reformasi nih. Kan waktu pas di zaman Gus Dur itu kan presiden itu dilantik. Presidennya yang dimakzulkan. Maksudnya dilantik dan dimakzulkan itu bisa langsung melalui MPR. Nah, kalau sekarang kan sistem ketatanegaraan juga beda kan? Iya beda. Jadi kayak kita harus ngusulin dulu nih ke DPR, nanti lewat hak angket atau hak interpelasi atau semacamnya lah, nanti memeriksa kebijakan dan yang selama berjalan di pemerintahan Prabowo. Sejauh ini sih dalam catatan sejarah Indonesia kayaknya hampir nggak ada wapres yang dimakzulkan ya. Belum ada. Waktu itu pernah ada Budiono juga sempat ingin dimakzulkan, tapi itu jelas kan, maksudnya Budiono ada case iya, yang dia diduga kuat terlibat dalam bailout Bank Senturi, iya, nalangin dana gitu katanya. Segala macam itu ada case yang kuat gitu, tapi kan sekarang nggak ada. Makanya emang Gibran ngapain? Dia misalnya Hatta karena mengundurkan diri, bukan karena dia dimakzulkan, karena dia mengundurkan diri. Iya.
belum pernah ada dimakzulkan kan? Iya, Wapres belum pernah ada. Ya kalau kecuali pengen catat sejarah, Gibran udah mungkin Gibran jadi Wapres termuda juga bisa jadi kalau dia mau masuk dalam sejarah Wapres yang dimakzulkan. Gibran Jadi anak muda bukan cuma pencatat tapi kalau sejarah biasa, walaupun itu dimakzulkan. Oke. udah takut banget deh pengen ngelanjut. Nah tapi ini Fir, soal pemakzulan tadi ya, tadi kan beda nih kan soal proses pemakzulannya nih. Kalau ngelihat DPR sekarang ini kan kelihatannya itu saklek banget ya, mayoritas gitu, banyak yang ngedukung pemerintahan Prabowo. Tapi kita bisa lihat juga kalau fraksi-fraksi yang ada di parlemen, di DPR ini tuh partai politik yang sebelumnya itu loyalisnya Jokowi gitu, kayak Zulhas itu kan ketua PAN, terus udah gitu juga di Golkar ada siapa, di PAN dan segala macem, Demokrat. Nah, menurut lu pemakzulan ini prosesnya mungkin gak sih? Gue masih yang melihat walaupun DPR dikuasai apa pemerintahan ya masih nganggap ini kecil kemungkinan tetap untuk kecil ya. untuk berhasil karena ya mereka harus melakukan banyak hal juga di DPR kan lobby-lobby meyakinkan itu yang tadi nggak ada cukup alasan yang kuat untuk memakzulkan gitu. kecuali tadi kayak misalnya Budiono ada case Tapi kan bisa dia dibuat-buat diduga. gak sih, dimanipulasi kalau emang beneran pengen dijatuhin? Iya, coba aja kan kalau misalnya hari ini doang, nah, kalau case kita berkaca hari ini ya sulit gitu ya. Tapi kan politik lagi nih. Apalagi politik di Indonesia bisa bisa tiba-tiba dengan berubah. cepat bisa berubah gitu. Dan politikus kita kan oportunis kebanyakan, mayoritas lah. Tapi gue pengen nanya ke lu secara pribadi, Fir. Apa? Lu setuju gak kalau misalnya Gibran Dimakzulan? Enggak lah. Udah biarin aja karena kita udah melalui proses yang panjang dan mahal untuk pemilu gitu, walaupun kualitas pemilunya dianggap salah satu yang terburuk dalam sejarah reformasi, tapi ya udah mau nggak mau ya udahlah jalanin aja itu, kecuali tadi Gibrannya apa gitu kan berbuat kartel, melanggar hukum baru setuju gitu dimakzulkan. Tapi kalau yang selama ini ya biarin aja lah, kita tunggu aja kan. Kalau kita masih menganggap Indonesia dalam kondisi demokrasi ya, demokrasinya walaupun sehatnya tinggal sedikit gitu ya, udah tinggal mati ya. Jadi ya kalau rakyat tidak puas dengan Prabowo atau dengan Gibran ya kan nanti bisa nggak dipilih 5 tahun lagi. Walaupun tentu itu kan di atas kertas akan kayak gitu kan teorinya, tapi kan lagi-lagi di bawah nanti ada bansos apa sih. Iya lagi ngeri banget. Tapi paling nggak ada mekanisme, makanya kita butuh demokrasi. Kenapa? Karena ada mekanisme yang memungkinkan, setidaknya memungkinkan, bukannya pasti ya, memungkinkan rakyat untuk menghukum pemimpinnya. Kalau misalnya dia nggak benar ya nggak dipilih ya, walaupun ada banyak variabel juga yang ya itu bisa digagalkan dalam praktis ya, tapi enggak lah, biarin aja Gibran main main AI ya, dia tidak peduli dengan hak orang royalti dalam setiap AI-nya gitu kan. Dia juga kan pengen masyarakat ini anak muda di Indonesia untuk lebih kreatif. Gimana mau kreatif misalnya pekerja seni tapi orang Wapres sendiri pakai AI, terus gimana nih orang-orang yang kuliah DKV buat apa? Itu dia udah paradoks deh, udah sangat gampang gitu untuk dikritik gitu ya. Lu mau gimana anak mudanya, kecuali anak muda kayak lu yang bapaknya presiden gitu. Atau anak mudanya kayak siapa gitu yang anaknya siapa, itu baru. Kalau anak mudanya kayak kita yang dari kelas menengah cicilan, kalau ada political turmoil atau ekonomi downturn ya udah pasti habis kita kan. Kelas menengah yang tiba-tiba ya turun gitu. Gue pengen bahas ini tapi kayaknya bakal jadi beda episode deh. Oke. Jadi gitu, gue sih nggak setuju Gibran dimakzulkan, biarin aja loh. 5 tahun ke depan ya Wapresnya kan cuma bisa monolog, biarin aja. Tapi ada video lucu tau waktu pas di Instagramnya dia. Apa? Gibran Velocity? Bukan. Gini. Enggak, dia ngenalin ini coba skincare gitu ke anak-anak SMA. Ya udah, memang mampunya segitu, biarin aja gitu. Kalau kita dulu di unit pers mahasiswa kan, kalau ya nggak mampu nih
nulisnya masih sekian nih, nggak tembus di media, ya udah berarti kemampuan lu segitu. Kok malah gue yang kerasa ya? Ya kita gitu kan, gue juga Iya dulu lagi. digituin kan, jadi Iya. ya udah berarti kemampuan wapresnya memang segitu, mau diapain lagi. Gitu Pak Wapres. Mm-mm. Ini kita udah dulu apa gimana nih, Fir? Udah dulu nih, Udah dulu nih. kesenangan dia nanti kita omongin ya. Tapi kita nggak akan kena blacklist di algoritma YouTube kan? Nggak apa-apa wapres, Ya udahlah. mantap mas. Sip, mantap Mas Gibran. Iya Sip, mas sip, wapres. Velocity dulu, Fir. Velocity dong Mas Gibran. Ya udah satu. Biar- iya, jangan cuman komentarin Jumbo, bagus gitu ya, ikut jadi riding wave ini Bikin sekalian studio Velocity-nya. gitu ya. Bikin studio. Ajak Pak Prabowo joget-joget lagi, masa pas pemilu doang. Pemimpin joget-joget juga dong. Lu Fir. Yaudah, Oke, tutup. udah banyak kita. Udah banyak. Sampai Sampai jumpa. jumpa. Salam Salam Indonesia. Indonesia. Wuh.